Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Eka Agliani dengan NIM 14106200051 dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mini skripsi kualitatif dengan judul penelitian Analisis Self-Disclosure Penggunaan Second Account Instagram pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Masuk pada abstrak dan internet tidak terlepas di setiap aspek kehidupannya. Salah satu bagian dari internet adalah media sosial. Media sosial ini merupakan aplikasi yang berguna untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dari berbagai sumber, serta menjadi wadah untuk mengekspresikan diri. Dalam mengekspresikan diri pun, para mahasiswa akan mengandalkan berbagai platform media sosial yang ada. Salah satunya adalah Instagram. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur keterbukaan dalam mengekspresikan diri atau self-disclosure pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ di second account Instagram miliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tematik analisis yang dilakukan dengan wawancara semi terstruktur terhadap 3 orang informan dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ. Penelitian ini menghasilkan 3 tema, yaitu dorongan membuat second account Instagram, ruang lingkup di second account yang lebih sempit, serta keterbukaan dalam penggunaan second account Instagram. Tingkatan self-disclosure dari ketiga informan diketahui cukup tinggi terkait penggunaan second account Instagram. Ketiga informan memanfaatkan penggunaan second account Instagram untuk lebih membuka diri kepada orang-orang yang sudah disaring sebelumnya, sehingga lingkupnya menjadi lebih kecil dan dipercaya. Secara umum, kesimpulan dari penelitian ini adalah ketiga partisipan lebih membuka diri di second account Instagramnya. Namun, mereka juga tetap memperhatikan apa yang diposting agar tidak membawa dampak negatif dan menjatuhkan diri sendiri. Kata kunci pada penelitian ini yaitu self-disclosure, media sosial, dan Instagram. Selanjutnya masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama, terdapat latar belakang. Di masa kini, sejak kecil terbiasa untuk tumbuh bersama dengan teknologi. Sehingga tidak heran apabila teknologi akan selalu memiliki peran di setiap aspek kehidupan. Terlebih semenjak pandemi COVID-19 melanda. Kehidupan sehari-hari menjadi tak biasa terlepas dari teknologi. Kebijakan-kebijakan baru pun ditetapkan dengan mengubah banyak kegiatan menjadi sisaan pekerjaan. Ini berdampak langsung kepada para mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ untuk menjadikan teknologi dan jaringan internet sebagai jembatan untuk saling berinteraksi ataupun dalam hal mengekspresikan diri. Menurut Livito, pada tahun 2007, pengungkapan diri atau self-disclosure adalah memberikan informasi mengenai diri kita sendiri kepada orang lain, mencakup sebuah informasi baru ataupun menjelaskan perasaan seseorang. Dalam mengungkapkan dirinya, saat ini para mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ memanfaatkan berbagai posisi di dunia nyata. Di dunia maya. Salah satunya melalui Instagram. Hampir setiap mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ memiliki akun Instagram. Bahkan, beberapa dari mereka memiliki lebih dari 1 akun Instagram, yang biasanya disebut dengan second account. Pada second account, biasanya pengguna lebih membatasi followers atau pengikut sehingga akun kedua ini dibersihkan dengan akun utama atau first account. Pengguna biasanya mengeluarkan banyak hal baru di akun sampingannya
seperti menuangkan pikiran dan emosi yang tidak ditelah, yang mendorong peneliti untuk mengetahui lebih jauh mengenai fenomena self-disclosure terhadap pengguna second account Instagram pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Fokus penelitian pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, apa tujuan dan manfaat penggunaan second account Instagram bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Yang kedua, apa tujuan dan manfaat penggunaan second account Instagram bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan self-disclosure dengan penggunaan second account Instagram. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui tujuan dan manfaat penggunaan second account Instagram bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Yang ketiga, yang selanjutnya itu mengetahui pengaruh second account terhadap kehidupan sosial bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dan memahami hubungan self-disclosure dengan penggunaan second account Instagram. Baik, selanjutnya masuk ke dalam manfaat penelitian. Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Pada manfaat teoritis, kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan ilmu komunikasi, khususnya pada komunikasi interpersonal terkait keterbukaan atau self-disclosure, dan dapat membantu menyumbangkan wacana bagi peneliti selanjutnya mengenai sosial media yang tidak hanya menjadi sarana komunikasi diri yang dapat meningkatkan keterbukaan diri. Manfaat kajian penelitian ini diharapkan menjadi serta diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara langsung dari dilakukannya penelitian ini. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Terdapat konsep. Yang pertama, yaitu self-disclosure. Menurut Burmester pada tahun 1998, salah satu aspek penting dalam sebuah keterampilan sosial adalah self-disclosure atau keterbukaan diri. Townsend pada tahun 1996 mengatakan bahwa self-disclosure dapat membantu seseorang dalam berkomunikasi dengan orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta hubungan akan menjadi lebih akrab. Selain itu, menurut Calhoun dan Aquila pada tahun 1990, self-disclosure dapat membuat individu melepaskan perasaan bersalah dan cemasnya. Self-disclosure adalah suatu tindakan di mana seseorang individu membagi perasaan atau informasi yang sifatnya pribadi dengan orang lain. Sesuai dengan pendapat Tito pada tahun 1986 yang mengartikan bahwa self-disclosure sebagai salah satu tipe komunikasi di mana informasi yang disampaikan mengenai diri yang biasa dirahasiakan diberitahukan kepada orang lain. Informasi yang bersifat pribadi tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu sikap atau opini, selera dan minat pekerjaan atau pendidikan, fisik, keuangan, dan kepribadian. Selanjutnya, terdapat dimensi self-disclosure. DeVito pada 1980, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, amount atau kuantitas. Kuantitas dari pengungkapan diri dapat diukur melalui frekuensi dengan siapa seorang individu mengungkapkan dirinya dan durasi dari pesan self-disclosing atau waktu yang diperlukan. Individu tersebut mengutarakan statement self-disclosure kepada orang lain. Yang kedua, terdapat valensi,
itu suatu hal yang positif atau negatif dari penyikapan diri. Individu tersebut dapat menyingkapkan diri mengenai hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai dirinya, memuji atau menjelekan diri sendiri. Yang ketiga, ketepatan dan kejujuran. Hal ini diukur dari bagaimana seorang individu mengungkapkan dirinya. Ketepatan dari pengungkapan diri seorang individu dibatasi oleh tingkat. Untuk kejujuran dilihat dari bagaimana seorang individu mengatakan dirinya secara jujur atau bohong. Yang keempat, terdapat intervensi, yaitu seluas apa seorang individu mengungkapkan dan kontrol kesadaran individu tersebut mengenai informasi yang akan dikatakan. Yang kelima, intimasi, yaitu individu mengungkapkan mengenai detail yang paling intim impersonal atau hal hanya yang bohong dari hidupnya. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi self-disclosure. DeVito dalam mengungkapkan terdapat faktor-faktor pengungkapan diri. Di antaranya, yang pertama, besar kelompok individu biasanya akan mengungkapkan dirinya secara lebih luas pada kelompok yang ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan pada kelompok yang lebih besar. Yang kedua, perasaan menyukai individu cenderung akan membuka dirinya kepada orang-orang yang disukai. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut dianggap juga memiliki perasaan yang sama dan akan bersikap untuk mendukung dan positif. Yang ketiga, terdapat efek diadik di mana individu akan mengungkapkan dirinya kepada orang lain. Ini akan membuat individu merasa nyaman dan akan memperkuat individu untuk terbuka. Yang keempat, terdapat kompetensi individu yang berkompeten cenderung akan lebih terbuka mengenai dirinya. Hal ini karenakan individu tersebut mampu untuk melakukan komunikasi, menempatkan dirinya dengan baik, dan mengatakan apa yang seharusnya dikatakan. Keterbukaan akan berhasil jika individu tersebut memahami pasti apa yang diinformasikan. Yang kelima, kepribadian individu dengan kepribadian ekstrovert atau suka berinteraksi dengan orang lain cenderung akan melakukan pengungkapan diri dibandingkan dengan kepribadian introvert atau lebih suka menyendiri. Yang keenam, topik yang dibicarakan dijadikan bahan adalah mengenai hobi, keseharian, atau pekerjaan. Hal ini dikarenakan topik tersebut akan lebih aman untuk diungkapkan dibanding dengan masalah pribadi ataupun keluarga. Dan yang terakhir yaitu jenis kelamin perempuan dianggap lebih banyak melakukan pengungkapan diri daripada laki-laki yang kerap kali dipendam sendiri. Sebagaimana yang telah dijelaskan, terdapat faktor-faktor tertentu yang dapat menyebabkan seorang individu melakukan keterbukaan diri kepada orang lain yang memiliki ketercekatan. Terdapat beberapa tingkat self-disclosure dalam proses hubungan interpersonal yang dikemukakan oleh Powell dan Rashidah pada tahun 2015. Inilah tingkatan-tingkatan pengungkapan diri dalam komunikasi. Itu yang pertama, basa-basi. Hal ini menyangkut mengenai individu yang berkomunikasi basa-basi sekedar kesopanan, termasuk ke dalam taraf pengungkapan diri yang paling lemah, karena tidak terjadi hubungan antar pribadi. Yang kedua, membicarakan orang-orang. Hal ini terkait dengan komunikasi mengenai orang lain atau hal-hal di luar dirinya. Yang ketiga, menyatakan sebuah gagasan atau pendapat pada hal ini. Individu sudah menjalani hubungan yang baik. Sampaikan perasaan dalam hubungan yang sudah akan didasarkan pada hubungan yang mendalam. Yang terakhir, hubungan yang lebih mendalam dan penghayatan. Hubungan persahabatan yang mendalam dan sejati akan didasarkan pada pengungkapan diri dan kejujuran. Self-disclosure beberapa tingkatan-tingkatan, hal ini didasarkan pada sebagaimana jauhnya setiap individu akan membuka dirinya kepada orang lain. Selanjutnya, menurut DeVito, pada pembukaan diri dan mendapatkan pengetahuan dan lebih luas tentang diri akan membantu individu dalam dikarenakan individu tersebut lebih terbuka. Dan yang keempat, individu akan lebih dapat memahami yang dikatakan orang lain karena individu tersebut sudah mengenal orang tersebut lebih dalam. Sehingga individu tersebut dapat pemahaman secara utuh dan sebaliknya.
Keterbukaan diri akan membuat hubungan menjadi lebih bermakna dan mendalam. Hal ini dikarenakan sikap saling percaya, menghargai, dan jujur terlihat di dalamnya. Dengan demikian, keterbukaan diri atau self-disclosure memiliki manfaat bagi individu melakukan, namun individu tersebut perlu juga untuk memiliki batasan dalam mengungkapkan dirinya kepada orang lain. Selanjutnya, terdapat konsep Instagram, di mana media sosial merupakan sebuah wadah online yang dapat menjembatani setiap manusia untuk saling berinteraksi menggunakan layanan web. Pengguna media sosial mampu dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi, dan menciptakan pesan termasuk blog, jejaring sosial, Wikipedia atau ensiklopedia online, forum-forum dunia maya, serta virtual world yang memungkinkan penggunaan avatar dan karakter 3D. Hal ini juga berlaku pada media sosial Instagram, merupakan aplikasi jejaring sosial berbasis foto dan video yang memungkinkan penggunanya dapat membagikan konten apapun kepada publik. Pada Instagram, pengguna dapat mengunggah konten berupa foto dan video dalam bentuk feeds, story, maupun reels. Setiap pengguna dapat mengikuti satu sama lain, mengirim pesan, serta mendapatkan feedback dari setiap unggahan dengan like, komen, share, dan replay story. Tujuan dari dibuatnya Instagram agar pengguna dapat selalu terhubung dengan orang lain serta menjadi wadah video yang dibagikan. Namun, pengguna tetap harus waspada dan sadar akan penggunaan Instagram serta memiliki kontrol penuh atas konten-konten yang akan diunggah. Karena pada hakikatnya dalam bermedia sosial, seseorang dapat menentukan informasi apa yang ingin disampaikan, kapan ia ingin mengungkapkan informasi tentang dirinya, dan bagaimana informasi itu disampaikan, serta kepada siapa informasi itu akan disampaikan. Selanjutnya, terdapat review literatur, yaitu penelitian ini dilakukan menggunakan referensi dari penelitian terdahulu para ahli berupa skripsi, jurnal, maupun artikel. Yang pertama itu dengan nama peneliti Bogi Andrian, Anis Endang, dan Betty Oktaviani pada tahun 2022 dengan judul Analisis Self-Disclosure Pengguna Second Account Instagram di kalangan mahasiswa Universitas D. Hasan Bengkulu. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah mahasiswa Universitas D. Hasan Bengkulu dapat menemukan ekspresi untuk menyalurkan hobi, menghibur diri, dan melepaskan rasa yang terpendam melalui second account Instagramnya. Jadi penelitian terdahulu dengan nama peneliti Edi Prihantoro, Karin Paula, dan Noviawan Rashid pada tahun 2000 melalui second account Instagram. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Peneliti ini melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap beberapa informan yang dipilih secara acak berawal dari usia 20 sampai 24 tahun atau dewasa awal. Hasil dari penelitian ini yaitu second account dapat membantu diri untuk lebih percaya diri, tampil lebih besar di first account, dan menghilangkan rasa insecure. Walaupun rata-rata generasi milenial memiliki tingkat keterbukaan yang berbeda-beda, karena setiap manusia memiliki kepribadian yang tidak sama persis. Pada penelitian ketiga yaitu oleh Muhammad Rahdian pada tahun 2021 dengan judul Fenomena Self-Disclosure dalam penggunaan platform media sosial. Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan objek beberapa akun Telegram pada media sosial Instagram. Dengan hasil, terdapat perbedaan terhadap selebgram laki-laki dan perempuan dalam self-disclosure yang mereka bagikan melalui Instagram. Dan penelitian yang keempat yaitu oleh Fafifah Nur Azizah pada tahun 2022 dengan judul Pengungkapan Diri Melalui Media Sosial Pengguna Second Account Instagram. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan hasil pengungkapan diri yang dilakukan oleh pengguna second account Instagram dapat dilakukan secara terbuka dan para pengguna lebih mendapatkan kebebasan dan kenyamanan dalam melakukan pengungkapan diri sehingga dapat membagikan informasi tentang dirinya secara mendalam.
Untuk penelitian kelima oleh Jenny Idada pada tahun 2022 dengan judul metode menggunakan self-disclosure penggunaan Instagram dalam first account dan second account. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan teknik reduksi data, pengujian data, dan penelitian kesimpulan, serta wawancara dilakukan pada 17 subjek yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi UMM angkatan 2017 hingga 2018. Dengan hasil motif self-komunikasi media sosial Instagram, pengguna Twitter close friend, dan second account pada mahasiswa ilmu komunikasi UMM angkatan 2018 terjadi ketika mereka mendapatkan atensi atau komentar buruk dari netizen. Untuk penelitian yang keenam, oleh Ganesh Kurnia pada tahun 2022 dengan judul self-disclosure pada pengguna second account Instagram, penelitian kasus dengan wawancara 5 partisipan. Dengan hasil, second account dibuat dengan alasan mendukung kepribadian pemalu, tidak percaya diri, dan sensitif, dan untuk membagikan cerita dengan lebih bebas. Selanjutnya, penelitian yang ketujuh oleh Selvilia Arum dan Nur Eva pada tahun 2022 dengan judul Self-Esteem dan Self-Disclosure Generasi Z pengguna Instagram. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif relasional dengan penyebaran kuesioner sebanyak 183 sampel kepada mahasiswa Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang angkatan 2018 hingga 2020. Hasilnya, itu terdapat hubungan positif signifikan antara self-esteem dengan self-disclosure pada generasi Z pengguna Instagram, yang diartikan bahwa semakin tinggi self-esteem maka akan semakin tinggi pula self-disclosure pada generasi Z pengguna Instagram. Penelitian selanjutnya yaitu oleh Jovita Clarissa dan Daniel Tamburjan pada tahun 2019 dengan judul Instagram dan Self-Disclosure dalam Perspektif Komunikasi Antar Pribadi terhadap Siswa-Siswi SMA Christophorus II. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode studi kasus dengan hasil pengungkapan diri yang dilakukan oleh informan berisi tentang aktivitas sehari-hari yang dilakukan, dan pengungkapan diri tersebut dilakukan terhadap media sosial Instagram yang melibatkan beberapa proses pengungkapan diri. Penelitian ke-9 yaitu oleh Asriani Sagianto dan Nina Ardianti pada tahun 2018 dengan judul Self-Disclosure melalui media sosial Instagram, studi kasus pada anggota Galeri Quote. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Galeri Quote memanfaatkan media sosial Instagram untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri mereka. Dan di balik quotes tersebut, quotes yang dibuat dalam bentuk quotes dakwah dan inspirasi, hal tersebut juga sekaligus menjadi ajang dalam mencurahkan perasaan, pikiran, dan pengalaman hidup. Penelitian yang ke-10 oleh Melinda Weni A. dan Luwatunayiro pada tahun 2022 dengan judul Motif dan Makna Second Account Instagram bagi Mahasiswa di Kota Karawang dengan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil yang didapatkan itu terdapat motif, sebab, dan tujuan mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang menggunakan second account Instagram merupakan tempat aman untuk keterbukaan diri secara lebih bebas. Selanjutnya masuk ke dalam variabel. Penelitian ini menggunakan variabel self-disclosure penggunaan second account Instagram. Self-disclosure adalah suatu tindakan di mana seseorang individu membagi perasaan atau informasi yang sifatnya pribadi dengan orang lain. Sesuai dengan pendapat Tevito pada 1986, yang mengartikan bahwa self-disclosure sebagai salah satu tipe komunikasi di mana informasi yang disampaikan mengenai diri yang biasanya dirahasiakan diberitahukan kepada orang lain. Melalui media sosial Instagram, seseorang dapat lebih mengekspresikan diri. Instagram merupakan aplikasi jaring sosial berbasis foto dan video yang memungkinkan penggunanya dapat membagikan konten apapun kepada publik. Kebanyakan orang memiliki lebih dari satu akun Instagram. Second account Instagram biasanya digunakan untuk lebih bebas dalam mengekspresikan diri. Seseorang yang menggunakan second account Instagram merasa dirinya lebih bebas dan merasa lebih terbuka dalam mengekspresikan diri. Baik, masuk ke bab 3, itu paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini adalah interpretif atau kritis. Sebagai paradigma,
yang memiliki karakteristik untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial yang tidak terlepas dari kacamata personal yang terlibat langsung dalam sebuah proses sosial. Peranan sosial masyarakat, penelitian terikat pada norma-norma, aturan-aturan tertentu, dan keyakinan, serta pandangan dan sikap dari informan. Menurut Creswell, penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memiliki pengalaman individu. Dalam penelitian ini adalah bahan keterangan mengenai pengalaman individu dalam meneliti. Dan pendekatan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Dan banyak disajikan dalam bentuk gambar, tabel, grafik, dan tampilan lainnya. Masuk ke dalam metode penelitian, dari objek penelitian ini adalah self-disclosure terkait mahasiswa ilmu komunikasi UNJ pengguna second account di Instagram. Pendekatan yang diterapkan dalam mini research ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode penelitian tematik analisis. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh. Jadi tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sedangkan menurut Sugiono pada tahun 2011, metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berdasar pada filsafat post-positisme yang berfungsi untuk meneliti objek alamiah, gimana meneliti berposisi dengan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan. Analisis datanya bersifat induktif dan kualitatif. Dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Tematik analisis atau suatu metode dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan tema-tema atau pola-pola yang terdapat dalam data. Menurut William Putnam pada tahun 2009, terdapat dua langkah utama yang harus dilakukan dalam tematik analisis. Pertama, peneliti membaca secara keseluruh isi atau transkrip wawancara dan mencoba memberikan makna dari data transkrip tersebut. Dalam memahami isi transkrip tersebut, peneliti perlu memperhatikan pola-pola atau ide-ide yang berulang kali disampaikan oleh informan dengan menggunakan pengodean atau coding. Coding adalah proses menelaah dan menguji data mentah yang ada dengan melakukan pemberian label dalam bentuk kata-kata, frase, atau kalimat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif memiliki hubungan ide, persepsi, pendapat, opini, atau kepercayaan orang yang diteliti. Penelitian kualitatif dapat digunakan dalam penelitian tentang laku sosial dan lain-lain. Maka dari itu, metode penelitian kualitatif dianggap sesuai untuk penelitian terkait self-disclosure mahasiswa ilmu komunikasi UNJ terkait penggunaan second account Instagram, karena metode kualitatif merupakan metode yang sempit namun mendalam, kualitatif dalam meneliti pengalaman kehidupan pribadi seseorang. Masuk kepada teknik penarikan informan, Tatang M. Amirin mendefinisikan subjek penelitian sebagai sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenai ingin diperoleh keterangan. Subjek penelitian akan menjadi subjek penelitian akan dalam penelitian kualitatif sendiri, subjek penelitian terkenal dengan istilah informan. Subjek penelitian dapat dimaknai sebagai orang yang akan melakukan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian. Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan subjek penelitian, yaitu yang pertama, individu tersebut sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang menjadi kajian penelitian. Yang kedua, individu tersebut terlibat penuh dalam bidang atau kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, individu tersebut memiliki waktu cukup. Waktu ini akan menggunakan 3 orang informan dengan keterangan dalam dari masa remaja dewasa dari 19 sampai 22 tahun. Teknik yang digunakan untuk menentukan subjek penelitian adalah dengan teknik purposive sampling.
Teknik purposive sampling dilakukan dengan cara menentukan kriteria khusus atau pertimbangan karakteristik tertentu terhadap subjek penelitian yang akan diteliti. Berikut ini adalah kriteria informan seorang mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang masih aktif. Yang kedua, berkisar usia 19 hingga 22 tahun. Yang ketiga, memiliki akun Instagram mengikuti first dan second account. Dan yang keempat, yaitu sering mengunggah konten pada second account Instagramnya. Data merupakan sumber penting yang digunakan oleh tim peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, data yang berkualitas merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil peneliti. Kita hendak meneliti fenomena self-disclosure dalam penggunaan second account Instagram pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Wawancara terdiri dari dua pihak, yaitu wawancara atau interviewer sebagai orang yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara atau interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara interviewer dan interview, kemudian akan langsung tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber yang berlangsung dalam sebuah percakapan. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subjek penelitian. Teknik wawancara digunakan dalam jenis ini adalah wawancara semi terstruktur, di mana wawancara dilakukan dengan tidak mengutip dengan wawancara secara ketat. Wawancara semi terstruktur dengan tujuan mempermudah proses suatu fenomena. Namun, pedoman wawancara tetap dibutuhkan untuk menjamin tim peneliti agar dapat mengumpulkan jenis data yang sama dari informan yang berbeda. Peneliti akan menggali dan mengembangkan pertanyaan lebih dalam mengenai informasi yang dirasa dibutuhkan pada penelitian ini di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Metode wawancara dirasa tepat untuk penelitian ini karena dengan teknik wawancara penelitian data yang kaya pada penelitian ini. Wawancara yang diterapkan pada mini research ini dilakukan secara offline. Peneliti melakukan persiapan yang cukup agar peneliti mampu mendapatkan informasi yang dibutuhkan dari informan. Adapun prosedur yang akan diterapkan pada wawancara yang pertama itu yaitu reliability coding, yaitu dalam memahami isi transkrip tersebut, peneliti perlu memperhatikan pola-pola atau ide-ide yang berulang kali disampaikan oleh informan dengan menggunakan kodaan atau coding. Coding adalah proses menelaah atau menguji data mentah yang ada dengan melakukan pemberian label dalam bentuk kata-kata, frasa, atau kalimat. Pengodaan atau coding merupakan suatu proses mengategorikan potongan-potongan data individual yang digabungkan dengan metode sistem analisis data menggunakan kodaan bertujuan untuk menemukan pola-pola di antara data. Dan pengodaan dan keterkaitan konsep adalah sebuah kunci dalam proses ini dan membutuhkan sistem yang lebih halus. Selanjutnya itu metode analisa data, yaitu penelitian kali ini menggunakan metode analisis tematik analisis atau analisis tematik interpretatif. Tematik analisis diartikan sebagai suatu metode dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan tema-tema atau pola-pola yang terdapat dalam data. Terdapat dua langkah utama yang harus dilakukan dalam tematik analisis. Yang pertama yaitu peneliti membaca makna dari data transkrip tersebut. Dalam memahami transkrip tersebut kan oleh informan dengan menggunakan pengodaan atau coding. Coding adalah proses menelaah dan menguji data mentah yang ada dengan melakukan pemberian label dalam bentuk kata-kata, frase, atau kalimat. Selanjutnya itu keterbatasan dan kelemahan pada penelitian. Yang pertama itu keterbatasan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya berfokus pada self-disclosure dalam second account Instagram. Padahal Instagram, selain itu peneliti ini memiliki keterbatasan waktu untuk menyelesaikan yang merupakan mahasiswa aktif yang juga memiliki banyak kegiatan dan informal. Selanjutnya itu kelemahan penelitian. Kelemahan dalam penelitian ini yaitu saat ini telah banyak media sosial tidak hanya Instagram yang dapat dijadikan wadah mengekspresikan diri. Beberapa orang juga menggunakan second account tidak hanya untuk menunjukkan self-centered. Penelitian ini perlu diteliti lebih dalam lagi. Terdapat lampiran, tema kali ini adalah bagaimana second account menjadi wadah brand. Lampiran kan mulai menggunakan second account Instagram. Yang kedua, yang ketiga, menurut Anda akun Instagram mana yang lebih nyaman untuk digunakan? Yang keempat, seberapa sering Anda mengunggah postingan di second account dan postingan yang seperti apa yang biasanya diunggah? Yang kelima, di akun mana Anda lebih sering aktif? Apakah terdapat syarat tertentu untuk menjadi followers pada second account Instagram Anda? Yang ketujuh, apakah saat menggunakan second account masih menggunakan fitur close friend? Jika benar, mengapa masih menggunakannya? Dan yang kedelapan, apakah pernah terjadi kebocoran tentang second account Instagram Anda? Jika benar, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Account. Dan yang ke-10, mengapa lebih memilih second account dibandingkan dengan memilah followers pada first account? Sekian presentasi deskripsi kualitatif saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.